Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Arif Maulana dari kelas 11 TKJ 1 ingin menyampaikan beberapa materi tentang kabel fiber optik. Yang pertama adalah cara pembuatan kabel jaringan fiber optik. Pertama, membuat preform atau prabentuk. Kaca untuk preform dibuat dengan suatu proses kimia yang disebut proses Modified Chemical Vapor Deposition atau MCVD. Dalam proses ini, oksigen digabungkan dengan larutan silikon klorid SiCl4, germanium klorid GeCl4, dan bahan kimia lain. Ketepatan campuran menentukan bentuk bisik dan serat optik, bias indeks, koefisien titik didih, dan lain-lain. Uap gas kemudian melayani ke dalam silikon sintetis atau tabung kuarsa sebagai pembungkus dalam mesin bubut khusus. Sewaktu mesin bubut berputar, suatu obor pemanggang digerakkan naik turun di luar tabung. Panas yang sangat tinggi dari obor menyebabkan dua hal. 1. Silikon dan germanium bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk silikon dioksida SiO2 dan germanium dioksida GeO. 2. SiO dan GeO menumpuk di dalam tabung dan melebur untuk membentuk kaca. Mesin yang digunakan sejenis mesin bubut, di mana mesin bubut ini berputar terus-menerus untuk membuat selongsongan pembungkus yang tetap. Pemurnian kaca dipertahankan dengan menggunakan plastik tahan korosi dalam sistem pelepasan gas, balok penutup pipa segel, dan dengan kontrol yang tetap terhadap aliran dan komposisi campuran. Yang kedua, menggambar serat optik dari preform. Untuk pengendalian dan kontrol dari kualitas serat optik dari OC, sesekali dilakukan pengujian selongsong preform. Pada selongsong preform dimasukkan ke dalam menara gambar serat optik. Selongsong mendapat suhu yang lebih rendah di dalam tungku grafit, yaitu 1900 derajat Celcius sampai dengan 2000 derajat Celcius, sehingga ujungnya mencair sampai gumpalan lelehan jatuh karena gravitasi. Selagi jatuh akan mendingin dan membentuk benang. Operator kemudian memperbarui rangkaian-rangkaian cangkir pembungkus, penyangga pembungkus, dan over sinar ultraviolet di atas kumpulan traktor. Mekanisme traktor secara perlahan menarik serat optik dari selongsong preform yang panas dan dikendalikan secara tepat dengan menggunakan mikrometer laser untuk mengukur diameter serat optik dan memberikan informasi kembali ke mekanisme traktor. Serat optik ditarik dari selongsong dengan kecepatan rata-rata 10-20 meter per detik dan berhenti jika rusak di atas kumparan. Biasanya kumparan hanya memuat kurang dari 2,2 km serat optik. Ketiga, pengetesan serat optik. Setelah kedua proses tersebut selesai secara fisik, proses pembuatan serat optik telah selesai. Meskipun begitu, serat optik yang selesai dibuat ini harus mengalami beberapa tahap pengujian untuk memastikan kualitasnya. Pada serat optik yang sudah selesai proses manufaktur, maka dilakukan beberapa pengujian antara lain. Pengujian daya tahan, yang mana serat optik harus bertahan pada tekanan 10.000 atmosfer. Pengujian indeks, yaitu penentuan apertur numerik untuk kerusakan optik. Pengujian geometri serat optik, yaitu pengecekan diameter inti, besar pembungkus, dan keseragaman diameter mantel. Pengukuran ketipisan dan luas, penentuan luas karena sinyal cahaya yang mempunyai gelombang yang panjang dan jarak jauh. Pengujian sumber informasi yang dibawa atau lebar jalur, menentukan jumlah sinyal yang dapat dibawa oleh waktu. Pengujian penyebaran warna digunakan untuk penyebaran panjang gelombang cahaya dalam inti. Pengaturan jangkauan suhu dan kelembaban, pengujian untuk ketergantungan suhu pada ketipisan. Pengujian kemampuan untuk memancarkan cahaya di bawah udara. Hal ini perlu dilakukan jika kabel serat optik digunakan untuk kabel bawah laut atau penghubung antar pulau. Keempat, pengepakan. Setelah proses penguji, maka langkah selanjutnya yaitu pengepakan. Pembungkusan agar dalam proses pengiriman cukup kuat untuk bertahan terhadap tekanan pemasangan. Yang kedua, cara kabel fiber optik mentransmisikan data. Yang pertama, mentransmisikan data dengan cara mengkonversi sinyal listrik yang diperoleh menjadi gelombang cahaya.
Kedua, mentransmisikan data dengan cara mengkonversi sinyal listrik yang diperoleh menjadi gelombang cahaya. Yang ketiga, pada penerima atau receiver sinyal gelombang cahaya ini dikonversi oleh fotodioda menjadi sinyal elektrik kembali.